Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan mengenai masyarakat sebagai warga negara dalam sistem politik menurut Gabriel Almond. Menurut Gabriel Almond, sistem politik merupakan sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka. Dengan demikian, sistem politik terdapat dalam masyarakat tradisional ataupun masyarakat yang modern. Aktor-aktornya pun sesuai dengan kondisi masyarakat masing-masing. Selanjutnya, tujuan sistem politik adalah untuk mencapai suatu kesatuan dalam masyarakat atau yang disebut dengan integrasi. Jadi, selain berfungsi untuk menyatukan masyarakat, sistem politik diperlukan untuk dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam menghadapi perubahan dalam masyarakatnya sendiri ataupun masyarakat di luar sistem politik. Dalam pandangan Almond, semua sistem politik memiliki persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik. Nah, mengenai fungsi politik ini, Almond membaginya dalam dua jenis, yaitu fungsi input dan output. Termasuk dalam kategori fungsi input, yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi output terdiri dari pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan peradilan dari pelaksanaan aturan. Selanjutnya, arus komunikasi politik versi Almond beranggapan bahwa arus komunikasi politik dapat mengalir dari bawah ke atas, yaitu dari masyarakat ke penguasa, dan dari atas ke bawah, yaitu dari penguasa politik ke masyarakat. Penjelasannya ialah arus komunikasi dari bawah ke atas bermula dari anggota-anggota masyarakat yang menyampaikan tuntutan-tuntutan ataupun dukungan kepada penguasa politik. Nah, sedangkan arus komunikasi dari atas ke bawah terjadi bila penguasa politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada anggota-anggota masyarakat. Selanjutnya, ada partisipasi masyarakat. Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu negara. Untuk mencapai fungsi tersebut, perlu diciptakan suatu kondisi negara yang mendukung ke arah pemberdayaan rakyat dalam proses penyelenggaraan negara. Hal ini akan terwujud jika penataan sistem politik suatu negara menggunakan demokrasi sebagai acuannya. Sebab, dalam demokrasi, terdapat suatu asas persamaan dan kebebasan bagi setiap warga negara untuk aktif dalam proses kehidupan negara. Apa saja sih contoh dari partisipasi politik? Contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat yang pertama ada forum warga, yang kedua pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Dan yang ketiga, penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis kepada melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Nah, berakhir sudah penjelasan materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.